Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan kalian. Mohon maaf tadi ibu salah kirim. Ibu kirain videonya udah hilang, ternyata masih ada. Mari kita sebelum berdoa, marilah kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Yang muslim ikut ibu membacakan doa sebelum belajar. Kalau yang non muslim boleh membaca sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillah. Berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammad ya Rasulullah ya Rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita lihat di bab sebelumnya telah membahas tentang ilmu ekonomi dan masalah-masalah pokok ya. Ilmu ekonomi ada beberapa, ada yang ibu sajikan ada 6. Terusnya masalah-masalah pokok ekonomi klasik ada masalahnya. Pertama adalah masalah di distribusi. Pertama kali produksi, kedua distribusi, yang ketiga konsumen. Sedangkan masalah pokok modern ada di permasalahannya bagaimana. Nah, kita satu persatu dulu. Masalah pokok ekonomi adalah masalah pokok klasik ya, dan masalah pokok ekonomi modern. Selanjutnya di sini masalah pokok ekonomi klasik di produsen. Di produsen itu berarti berarti kita bagaimana cara diproduksi. Masalah produksi itu adalah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa, yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi permasalahan yang mengenai permasalahan barangnya ya, masalah bagaimana suatu petani, mungkin masalah di petaninya atau masalah di produsennya ya, atau masalah iklimnya. Banyaklah yang faktor produksi tersebut. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi setelah si produsen ini bagaimana cara untuk menyalurkannya kepada pihak konsumen. Jadi pendistribusiannya biar tidak ada jalur yang terlalu panjang. Umpamanya contohnya dalam masalah beras deh. Masalah beras, bagaimana petani langsung kepada konsumen tanpa harus ada agen-agen yang begitu banyak. Jadi harga pun tidak terlalu mahal. Yang kedua adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal benda pemuas kebutuhan yang diproduksi. Jadi masalah konsumsi. Jadi permasalahannya masalah konsumsi ini berarti barang atau jasa yang sering dipakai oleh masyarakat. Bagaimana contohnya, kalau biasanya masyarakat Indonesia itu senangnya makannya nasi. Maka ada nggak alternatif lain selain nasi? Entah kita harus kembali ke gandum atau gimana cara untuk mengkonsumsinya. Ada masalah alternatif masalah konsumsinya itu. Oke. Selain itu kita masuk ke dalam masalah pokok modern. Di sini ada 3 tentang barang dan jasa. Apa yang akan diproduksi? Berarti what? Apa yang akan kita produksi? Kalau apabila kita ingin membuka usaha. Contohnya banyak sekarang yang kita lihat tuh UMKM yang sekarang terjadi. Itu kita lihat segmennya. Barang apa nih yang akan kita jual. Yang kedua adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi bagaimana caranya? Apa kita ikutnya MLM atau kita membuat sendiri?
Yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi. Jadi yang barang yang kita jual itu untuk siapa segmennya, apa masuk ke dalam segmen anak-anak atau remaja atau orang-orang dewasa. Perlu kita telah untuk membuka usaha, atau kita perlu lihat masalah pokok ekonomi modern seperti ini yang sekarang ini. Oke, selanjutnya eh, kelangkaan dan kebutuhan. Nah, ini adalah kelangkaan dan kebutuhan, ada dua, tentang kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tak terbatas, dan kelangkaan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi maaf, ini ada dua ya. Yang kedua ini adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya kita bahas tentang kelangkaan dan kebutuhan yang tak terbatas. Itu ada sekitar 4. Yang A adalah kelangkaan sumber daya alam. Ya, di segmen ini masalah kelangkaan di sumber daya alam kita kan sangatlah terbatas. Kalau sumber daya alam itu kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, maka sumber daya alam tersebut akan punah. Contohnya, kalau mamanya kita menanam beras, menanam padi itu, kalau kita semuanya lahan pertanian itu dibuat gedung-gedung, maka lahan pertanian untuk mengolah beras pun akan langka gitu loh, kalau kita tidak cerdas dalam berpikir. Oke, yang kedua adalah tentang kelangkaan sumber daya manusia. Kalau kelangkaan sumber daya manusia, mungkin di banyak zaman modern ini sumber daya manusia itu masih kurang banyak, masih banyak yang kurang untuk membangun dirinya dia sendiri. Ya, contohnya ibu juga nih gitu. Kalau namanya di zaman pandemi ini, kalau kita nggak belajar tentang teknologi atau teknologi digital seperti mana, maka ketinggalan jauh gitu loh. Seperti kita dalam PJJ ini, kita dibutuhkan teknologi digital yang harus bagus. Yang ketiga adalah kelangkaan modal dan teknologi. Jadi kelangkaan modal, biasanya kita membuat sesuatu atau membuat usaha, kita memang perlu modal dan teknologi itu bisa mungkin kalau namanya dalam masa pandemi ini, kita modalnya apa? Modal selain uang, kita juga modal barang seperti handphone itu sangatlah perlu. Seperti ibu deh, kalau namanya sebagai guru, ibu perlu handphone dan laptop untuk bekerja. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Yang keempat adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Jadi setiap manusia atau setiap orang itu masih jarang sekali, atau ibu sendiri aja masih bingung bagaimana sih cara wirausaha. Mungkin bukannya bingung kali, kita kurang berani untuk berwirausaha. Mungkin orang Indonesia lebih masuk ke dalam, ini lebih aman aja kalau kita bekerja gitu. Memang kalau bekerja itu aman, setiap bulannya pasti kita mendapatkan penghasilan. Tapi kalau kewirausahaannya kadang-kadang ada take and down. Jadi kadang-kadang kita dapatkan tinggi, kadang-kadang kita bisa pendapatan bisa rendah. Di masyarakat sekarang masih takut dengan kewirausahaan tersebut. Oke, itu juga termasuk ibu. Oke, kita lanjut lagi. Masuk dalam ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Satu, adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan yang tidak ada pertumbuhan penduduk yang tidak dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Jadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat banyak dengan pertumbuhan alam yang ada, maka ya itu dia akan sulit gitu loh. Mungkin pertama adalah tempat tinggal. Kalau penduduk kita semakin banyak, penduduk Indonesia semakin banyak, ya kita juga bingung ya untuk tinggal di mana. Dan harusnya lahan
dulunya waktu ibu mungkin masih kecil banyak sekali, kalau daerah Tangerang, daerah Bekasi itu masih banyak sawah, tapi karena pertumbuhan penduduk yang sangat begitu banyak, maka Tangerang dan Bekasi pun akhirnya menjadi suatu perumahan. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Yang kedua, yang B, itu terbatasnya ketersediaan sumber daya alam yang ada. Ya, karena keterbatasan ya, Allah memberikan kepada kita, kalau kita nggak pandai-pandai mengelola, maka sumber daya alam pun akan habis. Contohnya ya, kalau sumber daya alam seperti yang kan sumber daya alam tuh ada yang bisa diolah dan bisa yang diolah dan ada yang bisa yang tidak diolah. Yang diolah, yang gampang diolah ya seperti sumber daya alam yang gampang diolah ya sumber daya alam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan atau buah-buahan atau padi-padian, itu gampang diolah sumber daya alamnya. Tapi kalau yang tidak bisa diolah seperti nikel, emas, itu kalau kita nggak pandai untuk mengelolanya, untuk mendapatkan nikel kembali pun akan habis. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf ibu muter-muter karena deg-degan juga ya. Oke, kita lihat yang C, manusia yang memiliki kemampuan yang tak terbatas. Jadi manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas. Oke, karena kita sebagai manusia mempunyai kemampuan yang terbatas ya. Allah memberikan suatu manusia, seseorang ada kemampuan yang terbatas, hanya yang sempurna memang hanya Allah. Tapi kalau kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita harus pandailah untuk belajar. Oke, belajar bagaimana sekarang yang harus kita belajar untuk lebih baik. Bagaimana nih? Berarti kalau kita menjadi, contohnya ibu deh, menjadi seorang guru yang baik seperti apa? Di zaman era globalisasi seperti ini, masa pandemi, kalau ibu nggak bisa tentang masalah komputerisasi, wah udah get out. Oke, begitu juga kalian, kalau umpamanya kalian tidak dalam masa nanti kalian kerja, kalau cuma sebatas hanya ijazah tapi tidak ada kemampuan yang menunjang, ya Allahu a'lam bishawab ya. Jadi kita harus sebagai manusia harus pandailah mengolah diri kita sendiri. Oke, yang keempat, manusia memiliki sifat yang serakah. Ya, manusia yang memiliki sifat yang serakah. Jadi karena saya ingin lebih banyak nih dalam pendapatan, maka saya ingin mengelola tadinya di gunung-gunung banyak hutan, maka sekarang gunung-gunung digunduli, dibikin persawahan. Nah, itu adalah sifat manusia yang serakah ya. Yang kelima adalah kekurangan tenaga ahli yang diperlukan. Jadi kita sebagai manusia, kita perlu sekali untuk mengelola diri kita menjadi manusia yang ahli, yang diperlukan dalam zaman era globalisasi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini ibu memberikan soal, mohon maaf masih ada. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang jelas. Ada 5 soal, kalian kerjakan di buku, lalu nanti dimasukkan ke dalam GC ya, di Google Classroom. Oke, sampai sini kalian mudah-mudahan paham. Kalau ada kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat selalu, sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.